Kegiatan yang diselenggarakan Kamis 25 Maret 2021 di ruang rapat utama Sekretariat Tanggamus tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2022. Usai pembukaan acara yang ditandai dengan pembukaan gong oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Farizal Darminto, Kepala Bapelitbang Tanggamus, Hendra Wijaya Mega dalam laporannya mengatakan, Musrenbang bertujuan untuk mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari hasil musrenbang pekon atau kelurahan, musrenbang kecamatan, konsultasi publik, dan forum gabungan perangkat daerah dengan rancangan rencana kerja perangkat daerah atau Renza PD tahun 2022. Hasil dari rangkaian tersebut dilanjutkan atas rumusan dan diformulasikan menjadi isu-isu serta permasalahan pokok pembangunan yang berkembang dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2022, sehingga nantinya RKPD tersebut akan dirumuskan dan ditetapkan sebagai Kebijakan Umum Anggaran atau KUA Kabupaten Tanggamus tahun 2022 yang tentunya bersinergi dengan Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung serta nasional. Kota Agung Barat mendapat menerima sebagai juara Harapan 3 dengan judul film Silau Pai Uai Tahili Sikam. Oke. Selanjutnya kepada Kecamatan Pulau Belu menerima piala dan piagam penghargaan sebagai juara Harapan 2 dengan judul film Fixer. Kamera Pak. Pak. Oke. Selanjutnya kepada Kecamatan Kelumbayan Barat untuk menerima piagam dan piala penghargaan sebagai juara Harapan 1 dengan judul film Suket. Kamera Pak. Di Bunda. Selanjutnya kepada Kecamatan Gisting untuk menerima piala dan piagam penghargaan sebagai juara 3 dengan judul film Punyaku. Gisting lagi. Camat Au kalau Selanjutnya Kecamatan Bulog untuk piagam penghargaan sebagai juara 2 dengan judul film Tanpa Sinyal Buku Pun Jadi. Wih, bulok. Yuk. Selanjutnya kepada Kecamatan Kota Agung Timur untuk dapat menerima piala dan piagam penghargaan sebagai juara pertama dengan judul film Kopi di Tepi Senja. Izin Pak. Oke. Itu adalah kategori kecamatan dan selanjutnya pada kategori perangkat daerah. Kami persilakan kepada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus untuk dapat menerima piala dan piagam penghargaan sebagai juara favorit dengan judul film Terima Kasih Bude. Oke. Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus untuk dapat menerima sebagai juara Harapan 3 dengan judul film Kebiasaan Baru New Normal. Oke. Selanjutnya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dapat menerima juara Harapan 2 dengan judul film Sang Pengawas. Cukup. Selanjutnya kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus untuk dapat menerima juara Harapan 1 dengan judul film Menjaga Wisata, Menjaga Kehidupan. Ibu. Oke. Selanjutnya kita panggil kembali untuk bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus untuk dapat menerima juara 3 dengan judul film Terima Kasih Bude. Benar Pak. Selain kepada Dinas Kesehatan, kami persilakan
Untuk dapat menerima juara 2 dengan pilot. Tahan bun, tahan bun, tahan. Tahan bunda Bapak. Izin Pak. Oke, sip. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan laporan rangkaian pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Tanggamus tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022 yang telah dimulai sejak bulan Januari 2021 dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, Musrenbang Pekon Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 25 Januari 2021 di 299 Pekon dan 3 kelurahan se-Kabupaten Tanggamus. Yang kedua, Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 19 Februari 2021 di 20 kecamatan se-Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan secara virtual. Ketiga, konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021 di ruang rapat utama Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan secara virtual. Keempat, forum gabungan perangkat daerah dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Maret 2021 di ruang rapat Bapelibang Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan secara virtual. Alhamdulillah pada hari ini Musrenbang Kabupaten Tanggamus dilaksanakan Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang diikuti oleh seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Tanggamus, para camat, Kasih Pembangunan dan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan, seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Forkopimda, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi pemuda, tokoh masyarakat, serta rekan-rekan dari PES yang kita laksanakan secara virtual. Kan saya menyampaikan laporan rangkaian pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Tanggamus tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022 yang telah dimulai sejak bulan Januari 2021 dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, Musrenbang Pekon Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 25 Januari 2021 di 299 Pekon dan 3 kelurahan se-Kabupaten Tanggamus. Yang kedua, Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 19 Februari 2021 di 20 kecamatan se-Kabupaten Tanggamus dilaksanakan secara virtual. Ketiga, konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021 di ruang rapat utama Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan secara virtual. Keempat, forum gabungan perangkat daerah dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Maret 2021 di ruang rapat Bapelibang Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan secara virtual. Alhamdulillah pada hari ini Musrenbang Kabupaten Tanggamus dilaksanakan Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang diikuti seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Tanggamus, para camat, Kasih Pembangunan dan Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan, seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Forkopimda, perguruan tinggi, di pemuda, tokoh masyarakat dari PES yang kita laksanakan secara virtual. Dasar pelaksanaan Musrenbang Kabupaten berpendapat pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem paparan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus tentang program unggulan dan prioritas pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Tanggamus tahun 2022. Dan terakhir, ini paparan Kepala Dinas Tahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus tentang program unggulan dan prioritas pembangunan bidang pertanian Kabupaten Tanggamus tahun 2022. 2. Setelah dilaksanakan pembukaan hari ini, maka dilaksanakan deskripsi usulan masyarakat melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran melalui aplikasi SIPD Kemendagri. Bapak Gubernur, Ibu Bupati, Bapak Sekda, para hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, mohon kiranya berkenan Ibu Bupati dan Bapak dalam Lampung memberikan sebutan
dan arahan sekaligus dapat resmi pelaksanaan musrenbang Kabupaten Tanggamus ini. Atas segala kekurangan keterbatasan tempat dalam sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Sekda, Ibu Bupati, Bapak Forkopimda, dan Bapak Ibu semuanya atas ketidaknyamanan dan keterbatasan ruangan yang ada pada acara hari ini. Kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon koreksi sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Provinsi Lampung Farizal Darminto dalam sambutannya mewakili Gubernur Lampung Ainal Junaidi menyebutkan forum musrenbang sangatlah penting. Selain itu, untuk menyelaraskan program antar sektor, merumuskan prioritas program dan kegiatan, Dewi Handayani juga mengatakan kembali peran dan tugas bersama antara Pemkab dengan pemerintah provinsi untuk menghasilkan kegiatan pembangunan yang lebih efektif bagi masyarakat dan mampu menjawab tantangan lingkungan yang dinamis. Dari Kabupaten Tanggamus, tim liputan Tegar TV melaporkan. Izin kepada Bapak Gubernur Lampung untuk selanjutnya dapat memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan hari ini secara resmi. Kepada Bang Insinyur Farizal Darminto MA dipersilahkan. Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok arahan Bapak Gubernur, mohon izin kami menyampaikan salam takzim, salam hormat Pak Gubernur untuk kita semua yang hadir di ruangan ini dan juga untuk para peserta yang hadir secara virtual. Pada saat yang bersamaan, Pak Gubernur ada acara di Hanura, yaitu kick-off atau pencanangan program Smart Village. Awalnya Pak Gubernur akan hadir secara langsung pada acara pagi ini atas undangan Ibu Bupati, namun oleh karena pada saat itu sempat terkonfirmasi bahwa Pak Mendagri akan hadir, Bu, pada hari Kamis ini, tapi ternyata Pak Mendagri kemarin mendadak ada acara atas perintah Bapak Presiden sehingga Pak Mendagri tidak bisa hadir ke Provinsi Lampung. Ini Pak Gubernur, oleh karena itu sudah teragenda, maka beliau menugaskan kepada kami untuk hadir secara langsung pada pertemuan musrenbang Kabupaten Tanggamus pada hari ini bersama-sama dengan beberapa satker. Ini cukup banyak satker yang diminta Pak Gubernur hadir. Ini menandakan Pak Gubernur sangat serius memberikan atensi dan prioritas pembangunan untuk Kabupaten Tanggamus. Kami perkenalkan hadir di tengah-tengah kita Pak Hamartoni, Kepala Badan Litbang dan Inovasi Daerah. Kepala Bapeda kebetulan diperintah Pak Gubernur bersama-sama dengan Komisi 7 DPR RI, sehingga Kepala Bapeda tidak bisa hadir secara langsung dan menugaskan Sekretaris Bapeda Ibu Evi. Dan itu juga mewakili beberapa kepala dinas hadir, para pejabat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pariwisata, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Ini besar menandakan bahwa Provinsi Lampung serius memberikan atensi dan mendukung pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Akan kami bacakan pokok-pokok sambutan Gubernur Lampung pada acara musrenbang RKPD tahun 2022 Kabupaten Tanggamus pada hari Kamis 25 Maret tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'ala dan dijadikan lidah bagi kita semua. Selanjutnya kami informasikan yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur terkait dengan COVID-19. Alhamdulillah menurut penilaian dari tim pusat, kemarin kita telah dievaluasi oleh Pak Letjen TNI Doni Monardo. Kapasitas beliau sebagai Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa Provinsi Lampung termasuk kategori yang manajemennya baik. Gubernur sangat berterima kasih kepada jajaran Forkopimda, kepada jajaran Bupati Wali Kota atas kerjasama yang baik ini, maka kita sama-sama bisa bersinergi. Dan alhamdulillah warna merah di peta sebaran COVID kita. Tadi kami ngobrol Bupati dengan Pak Sekda, saya tanya warnanya warna apa di Tanggamus. Kata Pak Sekda, kuning-kuning agak lebih muda lagi. Sudah mulai buram tuh ya. Tidak pekat. Mudah-mudahan dedikasi kita, tadi Bu Bupati mengatakan, segala proses juga Perda Kabupaten Tanggamus, kita kuat upaya kita, dan tentunya kita komunikasikan dengan masyarakat bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan Lampung segera terbebas, sehingga ekonomi kita mulai tumbuh kembali. Musrembang ini merupakan acara rutin, tetap dan biasa. Tapi pada kesempatan ini Pak Gubernur mengajak kita janganlah dijadikan sesuatu yang biasa-biasa saja. Jangan dijadikan itu sebagai rutinitas yang dapat menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Pada saat ini kita masuk tahun kedua pandemi COVID-19. Tahun 2020 ya mungkin kita poranda. Anggaran target-target dari pembangunan kita menjadi terganggu. Di provinsi sendiri tahun ini Bapeda akan melakukan revisi terhadap RPJMD. Target awal itu bisa tercapai. Dampak COVID. Mendengar jeritan kehidupan masyarakat dengan anggaran terbatas, kita harus melakukan upaya-upaya sangat inovatif. Gitu. Alhamdulillah, menurut penilaian yang objektif dari Badan Litbang Kemdagri, dan juga Pak Gubernur mengakui bahwa Tanggamus ini termasuk kategori kabupaten yang inovatif. Bukan hanya kita ukur dari hadiah dari pusat, tapi tadi kita saksikan begitu banyak produk-produk film yang sangat bermutu sebetulnya. Artinya ini menandakan bahwa bukan hanya tingkat pimpinan yang kreatif, tapi sampai ke bawah, sampai kecamatan itu kreatif. Bisa membuat suatu formulasi. Kalau di tingkat kecamatan sudah punya ide-ide besar seperti itu, berarti kecamatan harus bisa membangun branding kecamatannya, membangun produk-produk unggulan. Dan ini sebetulnya filosofi dari visi kita bersama itu rakyat Lampung Berjaya. Pak Gubernur selalu menekankan filosofi dari rakyat Lampung Berjaya, artinya berjaya itu rakyat. Semua rakyat harus berjaya. Kalau di sini ada hotel, ada restoran, ada kawasan industri, itu harus bisa memberikan kejayaan kepada masyarakat. Hadirin yang terhormat, sebagai wujud dukungan dan apresiasi terhadap pembangunan Kabupaten Tanggamus, pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh Forum Musrembang pada hari ini untuk dapat memetakan strategi dan langkah prioritas yang tepat yang diharapkan akan memberikan daya ungkit yang efektif sehingga Tanggamus mampu menjadi penopang sekaligus pendorong laju pembangunan di Provinsi Lampung. Yang kami sampaikan, ini ada satu bait pantun kiriman Pak Gubernur, hadiah untuk Kabupaten Tanggamus. Bunyinya, bangun tidur setiap pagi, panjatkan doa agar jauh dari bahaya. Mari bersama kita bersinergi, Tanggamus maju, Lampung berjaya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini menjadi pemicu semangat kita untuk membangun Tanggamus dan membangun Provinsi Lampung. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi.
Sementara itu, Bupati Tanggamus Dewi Handayani dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan pembangunan tahun 2022 telah menginventarisir beberapa isu strategis, diantaranya percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Hal tersebut, lanjut Bupati, berdasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang kawasan industri yang dibagi menjadi 9 kawasan industri prioritas nasional dan 18 kawasan industri yang dikembangkan. Untuk diketahui, Kabupaten Tanggamus untuk kawasan industri Tanggamus atau KIT menjadi salah satu kawasan industri yang akan dikembangkan dan saat ini telah diterbitkan pengelolaan lahan atau HPL seluas 802 hektar. Lalu isu strategis pengembangan koridor ekonomi master plan, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang nantinya akan dibagi ke dalam 4 koridor ekonomi. Selanjutnya, isu strategis penanggulangan kemiskinan daerah dan pembangunan kualitas hidup manusia. Juga ini Pak. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, para staf Bupati, staf ahli Bupati, asisten, kemudian Kepala UPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, para camat se-Kabupaten Tanggamus, yang juga saya hormati pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD, pemerintah Kabupaten Tanggamus, kemudian tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dari Abdesi juga, kemudian Ormas yang berkesempatan mengikuti kegiatan Musrenbang tahun 2021, kemudian yang juga saya hormati rekan-rekan media, serta hadir undangan baik secara langsung maupun virtual, semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak lupa juga kepada seluruh stakeholder yang berkesempatan hadir baik secara langsung maupun virtual, termasuk juga ini ada perwakilan daripada beberapa perusahaan yang mendapatkan apresiasi ataupun penghargaan dalam Tanggamus Award tahun 2021, semua yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah dengan izin dari Allah SWT pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehat dan nikmat yang lainnya sehingga dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan pembukaan Musrenbang Kabupaten Tanggamus tahun 2021. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan sekaligus juga ajang silaturahmi di antara sama kita yang mendapatkan barokah dan ridho dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Salawat ring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat hingga di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Melalui forum ini, izinkan saya atas nama pribadi, atas nama jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, juga Forkopimda dan masyarakat Kabupaten Tanggamus mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Lampung. Walaupun sudah terlewat beberapa hari, namun dalam forum yang berbahagia ini tidak ada salahnya ini saya sampaikan secara langsung. Mudah-mudahan Provinsi Lampung di usia ke-57 di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Bapak Insinyur Haji Adnan Junaidi dan Ibu Hajah Husnia Halim senantiasa diberikan kemudahan, kekuatan untuk membawa Kabupaten Provinsi Lampung menjadi provinsi yang lebih maju dan juga mewujudkan rakyat Lampung Jaya. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya ini Kabupaten Tanggamus juga beberapa hari setelah hari jadi Provinsi Lampung juga berulang tahun. Jadi kalau Provinsi Lampung tanggal 18 Maret, Kabupaten Tanggamus ini tanggal 21 Maretnya. Jadi kami juga masih berangka peringatan hari jadi Kabupaten Tanggamus yang ke-24 dengan tema daripada semangat peringatan yang ke-24 ini adalah mewujudkan Tanggamus yang maju dan keren. Jadi keren ini sengaja diambil menjadi tema kekinian dan mudah-mudahan juga bisa menjadi semangat juga untuk kaum generasi muda, generasi milenial, karena ya generasi milenial juga merupakan bagian daripada upaya-upaya untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Dan sebetulnya ini juga bisa artikan keren, jadi kreatif, edukatif, ramah, kemudian energik dalam suasana new normal. Mudah-mudahan menjadi semangat baru
yang senantiasa menggerak sehingga Kabupaten Tanggamus ke depan bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan para peserta Musrenbang yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan dan dilakukan dengan pendekatan politik demokratik partisipatif dari atas bawah ataupun top down dan dari bawah ke atas ataupun bottom up. Oleh karena itu, rancangan RKPD yang telah dibahas dalam rangkaian Forum Musrenbang, mulai dari tingkat pokon kelurahan sampai dengan Musrenbang tingkat kabupaten ini, disusun berpedoman pada RPJMD, memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan mengacu pada sasaran pembangunan Provinsi Lampung melalui agenda kerja utama rakyat Lampung berjaya, serta sasaran pembangunan nasional yang dicanangkan melalui 5 arahan Presiden dan 7 agenda pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024. Selain itu, dalam rangka peningkatan pelayanan dasar masyarakat, program kegiatan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam rancangan RKPD tahun 2022 haruskan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya tercapainya standar pelayanan minimal. Hanya dengan cara ini, kita secara komprehensif dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat, serta pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah dan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Dalam kaitan itulah, Forum Musrenbang ini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terkait dengan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022, Kabupaten Tanggamus telah menginventarisir beberapa isu strategis pembangunan tahun 2022. Di antaranya yaitu 1. Isu strategis percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, terdapat 27 kawasan industri yang dibagi menjadi 9 kawasan industri prioritas nasional dan 18 kawasan industri yang dikembangkan. Pada Pulau Sumatera terdapat 10 kawasan industri dan 4 kawasan ekonomi khusus, di mana kawasan industri Tanggamus menjadi salah satu kawasan industri yang telah dikembangkan. Dan saat ini telah diterbitkan hak pengelolaan lahan ataupun HPL seluas 802 hektar, dan berdasarkan analisis kajian kami, ini akan dapat menciptakan 50.000 kesempatan kerja baru. Mempunyai nilai, mari kita berdoa dan bekerja dengan hati. Terima kasih, mohon maaf dari penyampaian saya ada hal-hal yang pada Allah SWT, saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam RPJMN 2019-2024 itu menjadi kawasan industri prioritas di luar Pulau Jawa. Dan waktu dekat, insya Allah pihak Pertamina itu akan bertemu dengan Pak Gubernur dan Ibu Bupati ya, untuk segera melakukan langkah-langkah untuk percepatan. Berdoa sama-sama, mudah-mudahan kawasan industri Tanggamus akan dapat segera terrealisasi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda Provinsi tadi, bahwa kita bersinergi bersama-sama antara provinsi dan kabupaten, dan dalam hal ini juga kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Mudah-mudahan kawasan industri Tanggamus yang sudah masuk untuk kedua kalinya di RPJMN ini mudah-mudahan dapat realisasi, karena multiplier efeknya akan sangat banyak sekali untuk masyarakat, tidak hanya untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus tapi juga untuk masyarakat provinsi.